Sekarang Ya, kita mulai ya, Bu. ya, mulai yuk, Bu. Oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kamu kita semua. Yang kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ujang Koswara selaku instruktur P7 Grup 5 A5 Jawa Barat dari SMK Anur Ibun Kabupaten Jawa Barat. Yang kami hormati Ibu Eni Sapitri SPJ dari SMK Izul Islam Salam sebagai presenter yang akan mempresentasikan materi dan yang kami banggakan dan kami cintai Ananda Dirisari dari SMK Izul Islam Salam sebagai moderator. Serta yang kami hormati Ananda-Ananda yang berkenan hadir sekalian. Pertama kali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kelimpahan rahmat dan barokahnya pada sore hari ini kita bisa hadir dan diberi nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam webinar kali ini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Instruktur Bapak Ujang Koswara SPD karena berkenan berkat bimbingan serta support kami dapat kami untuk menambahkan hasil dalam pembelajaran. Baik, sebelum acara dimulai, izinkanlah saya Manis Miniatunaza dari SMK Pusponegoro Tanjung menyampaikan susunan acaranya. Acara yang pertama yakni pembukaan dilanjutkan dengan acara inti seminar yang berjudul Making Storytelling by Using Mapping. Acara yang ketiga yaitu sesi diskusi dan acara yang keempat saran dari para instruktur khususnya Bapak Ujang Koswara dan acara yang terakhir yakni acara penutup. Demikian Bapak Ibu sekalian susunan acara meeting kedua kali pada siang hari ini. Baiklah untuk sore hari ini. Baiklah untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara webinar pada sore hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, silakan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang seminar presentasi tentang making storytelling by using mapping yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Sapitri SPD, Guru Budaya Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Selamat sore, semuanya. Di sini saya berbahasa ya English and Indonesian karena tidak audiensnya bukan semuanya guru bahasa Inggris dan bukan juga biar kesampaikan secara detail. First of all, I would like to introduce myself. My name is Eni Sapitri, and as a presenter here, saya sebagai presenter di sini will be explain about using mind mapping to storytelling atau making storytelling by using mind mapping. Membuat cerita menggunakan mind mapping. Oke, sebelumnya apa itu mind mapping? Pasti sebelum membuat cerita terlebih dahulu,
kita harus mengenal dulu apakah yang dinamakan mind mapping itu. Mind mapping is a visual representation of a chemical information that includes a central ideas surrounded by brands, stem, on or etc. Oke, jadi mind mapping ini adalah sebuah chemical information. Jadi satu kalimat, misalkan Cleopatra itu kan orang. Nah, itu kita coba membuat descriptive text atau membuat storytelling tentang Cleopatra. Misal Cleopatra woman, Egypt. Oke. Queen Cleopatra, queen, famous, and woman in Egypt. Dari 5 kata tersebut itu adalah mind mapping. Jadi kita bulatkan Cleopatra, tulisan Cleopatra, lalu arahkan tulis kalimat kata woman, and then famous, and then woman, and then Egypt. Nah, setelah itu setelah 5 kata tersebut kita ingat-ingat, Cleopatra is a queen with famous, and then she is woman of all the time, a great queen of Egypt. Jadi kita langsung bisa menyambungkan 5 kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Itulah fungsinya mind mapping untuk storytelling. Selain untuk mendeskripsikan orang, kita juga mendeskripsikan tempat menggunakan mind mapping dalam bahasa Inggris tentunya. Itulah cara bagaimana simple, tapi kita bisa mengungkapkannya dalam menggunakan bahasa Inggris. Kita hanya perlu misalkan contoh ya, kalau misalkan tempat, kita ambil school, sekolah ya. School. Morning, misalkan. Morning, and then teacher, learning, and then going, misalkan ya. Jadi sekolah, pagi, belajar, guru, belajar, pulang. Nah, 5 kata tersebut kita bulatkan. Jadi kita susun dari 5 kata tersebut, misalkan school. In every day, I'm going to school. In every morning, I'm going to school. Every teachers, of course, and then I'm in class. I'm learning and teaching, and there's a learning and teaching process. And then after that, we go home. Sangat mudah sekali ya, jadi kita menemukan 5 kata, lalu kita dapat menyusunnya menjadi kalimat, descriptive text atau storytelling. Bisa juga kalau kita mau memberikan storytelling yang sangat panjang atau bercerita dengan panjang, itu kita bisa memilih 10 atau 15 kalimat yang harus kita mind mapping. Kita bikin catatan kalimat-kalimat atau vocabulary yang sulit untuk dihafal atau untuk diingat, atau kata kuncinya kita masukkan ke, misalkan kita punya note seperti ini, atau saya tunjukkan ya, mohon maaf sebentar. Nanti kalau yang PPT-nya kita nyusul saja ya, karena ini. Nah, seperti ini ya, contoh, saya akan berikan contoh Cleopatra, dibulatkan, lalu nah, yang bulat ini di sampingnya kita bisa isi kira-kira vocabulary apa yang sulit untuk diingat untuk mendeskripsikan seorang Cleopatra, misalkan famous. Kita isi di sini famous, and then ada lagi di sini woman, dan di sini ada lagi Egypt misalkan. Kita setelah itu, setelah kita hanya melihat tiga kata saja, kita sudah bisa mendeskripsikan Cleopatra. Nah, contoh ya, Cleopatra is one of the most famous in the Egypt.
she's a woman and she's beautiful. Seperti itu kiranya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan untuk moderator, how to manage the question and answer session. Do you have a question? Yes. Apa pengalaman kita sebagai siswa menggunakan mind mapping dalam membuat cerita? Ditunggu ya. Yeah, the question will be answered as presenter Leni Sapitri SPD. Okay, I would like to answer the question. What is the beneficial for us using mind mapping? Seperti itu ya pertanyaannya. Apa keuntungan bagi kita menggunakan mind mapping? Nah, kalau kita tidak menggunakan, saya akan memperbandingkan ya. Misalkan contoh saya akan berstorytelling tentang Cleopatra. Kalau saya tidak menggunakan mind mapping, itu saya harus mencari kalimat tentang Cleopatra terlebih dahulu, lalu saya harus menghafalkannya dari paragraf pertama sampai akhir. Nah, ketika saya menggunakan mind mapping, saya hanya cukup untuk menggunakan seperti ini. Cleopatra, lalu kita tulis kata-kata kunci atau kata-kata yang sulit untuk kita ingat, atau vocabulary yang kita tidak tahu artinya, atau kita sulit mengingatnya. Vocabulary yang sulit diucapkan dalam bahasa Inggris biasanya akan mempersulit daya ingat kita. Jadi kita bisa tulis vocabulary yang susah, lalu saya tinggal melihat mind mapping saya, dan saya tinggal bercerita atau berstorytelling. Seperti itulah kemudahan menggunakan mind mapping dibanding harus kita manual menulis terlebih dahulu semua materi yang akan kita sampaikan atau semua cerita yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Iya Bu, jawabannya sangat puas sekali, singkat dan padat. Ya, ada pertanyaan lain? Yeah. Ladies and gentlemen, this the end of our event. Thank you for your participation and attention. Kembali ke host. Baik, acara yang selanjutnya yaitu yang keempat ya. Acara yang keempat yaitu kritik dan saran dari Bapak Instruktur, Bapak Ujang Kosmara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Bapak Ujang. Terdengar saya? Monggo. Assalamualaikum, monitor. Apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Pendengaran Pak. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Yang hadir saat ini adalah Ibu Manis selaku moderator, Anah Nurhasana selaku host, Ibu Leni selaku presenter. Betul? Anah ini Ibu Pak. Manis sebagai host, Ana sebagai moderator. Ini Anah hanya iya, ditugaskan oleh saya untuk merekod. Ana, rilis.
Maaf. Siap. Nanti saya konfirmasi lagi ya mengenai Ya. untuk pertama masukan. Aduh, masukan lagi. Jadi ibu-ibu guru sekalian, Ibu Leni, Ibu Manis, terima kasih ya. Partisipasinya selalu menyemangati anak-anak. Untuk player, alhamdulillah cukup baik. Semua komponen yang ada di player sudah baik. Untuk presensi juga harus dikasih logo. Logonya logo PCT 7 yang 9 logo gitu. Terus untuk Ibu Manis itu harus punya ya, kemarin kan saya kirim ya untuk QR code. Jadi ketika Bu Manis menjadi pengelola room atau host, Bu Manis wajib mendapatkan atau wajib mempunyai QR code yang akan diunggah nanti di sesi terakhir atau pengumpulan tugas. Selain itu, jika Bu Manis sudah menjadi moderator, Bu Manis diharapkan menyimpan player sewaktu Bu Manis jadi moderator. Lalu ketika kita menjadi presenter, mohon direkam. Hasil rekamannya mau diedit atau tidak nanti akan dikirimkan ke YouTube. Nah, link YouTube kita akan copy, nanti disimpan atau dikirim ke pengumpulan tugas itu. Lanjut, untuk presensi itu harus menyertakan nama saya, nama instrukturnya Ujang Kosmara SPD. Nah, apakah di bawahnya apakah instruktur ada? Ya, harus ada gitu ya. Terus diunduh spreadsheet atau Excel ya, atau PDF. Biasanya Excel langsung diunduh. Nanti ketika kita jadi host, presensi sewaktu host harus dikumpulkan juga ya. Mungkin itu sekali lagi, tadi Ibu Manis tidak ada, saya ulang bahwasannya ada yang terakhir tugas itu adalah satu kolase. Kolase itu pengumpulan atau hasil screenshot dari foto-foto ibu-ibu sekalian lagi tampil. Jadi satu kolase itu 5 foto saja dibikin satu, yang terdiri dari diseminasi. Pesertanya jangan sesama peserta, tetapi yang namanya diseminasi adalah penyebaran kepada orang lain. Jadi Bu Manis sudah mengetahui cara membuat room di Google Meeting. Silakan Bu Manis disosialisasikan ke temannya. Misalkan Bu Leni cara membuat player di canva.com, silakan disosialisasikan ke temannya. Kalau seumpamanya mendesak, ini mah hanya rahasia pabrik saja. Seumpamanya sangat mendesak, nggak apa-apalah, kita sesama teman di kantor aja bertiga, kan minimalnya 3 orang ke 3 orang. Jadi kalau api-apinya ataulah sinetronnya saja kita sudah mengerjakan diseminasi, hanya saja kita punya room, terus di screenshot, kumpulin screenshotnya, dibikin satu kolase atau kumpulan screenshot hasil kita bahwa sudah melakukan diseminasi misalkan gitu. Harusnya secara prosedural harus dilakukan ke selain peserta, tapi seumpamanya saya terlalu sibuk nih, gak apa-apa asal ada peserta orang lain aja 3 orang, screenshot asal masuk ke room saja, jadi kan misalkan gak apa-apalah. Nanti 5 tugas terakhir itu akan menentukan kelulusan ibu-ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Ibu Guru, Ibu Leni dan Ibu Manis yang selalu berpartisipasi dan selalu memotivasi anak-anak sekalian atau peserta yang lainnya. Terima kasih, segitu mungkin masukan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak punten, berarti itu yang screenshotan itu nggak harus ada Pak Ujangnya nih? Iya, kalau untuk skill set atau yang diseminasi itu
nggak usah ada saya. Kalau untuk yang sekarang harus ada saya. Ya, kalau diseminasi mah terserah bapak ibu-ibu saja gimana baiknya sinetron kah atau secara asli untuk diseminasinya, nggak apa-apa asal ada screenshot. Terus membuat playernya sendiri, jadi membuat sendiri aja player, nggak ada host, nggak ada moderator, hanya Ibu Manis aja misalkan melakukan diseminasinya. Materinya adalah cara membuat room di Google Meeting, misalkan dibuat playernya, terus disisipkan yang di 5 kolase itu, 5 foto yang di satu kolasekan itu. Yang 4-nya lagi adalah foto-foto ketika kita melakukan presentasi, padahal misalkan sebentar presentasinya nggak apa-apa, satu kolase. Ya gitu Bu Manis. Matur suwun Bapak. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu Leni. Ibu Leni barangkali ada pertanyaan gitu. Enggak ada nih. Enggak ada Bu katanya. Enggak ada Bu. Oh, enggak ada. Ya udah, kalau gitu saya tutup saja nih. Iya Bu. Iya Bu. Nggih, matur suwun. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ujang punten. Bapak. Iya. Nggih. Ini habis ini saya tampil lagi beserta siswa. Nanti mohon. Jam berapa? Ini habis ini langsung. Room sih udah dibuka, Pak. Nggih. Arti room nggak ditutup, tapi acaranya ditutup dulu. Mangga? Nggih. Tapi roomnya beda lagi, Pak. Nanti saya share linknya, nggih. Boleh. Linknya beda lagi. Yang kemarin, yang dibuat sama si Yani. Oh iya, silakan di live. Didik saya terhadap Bapak Ujang Kosmara, yang memang program seperti ini tuh sangat meningkatkan interesting, jadi sangat meningkatkan ke motivasi mereka untuk tidak hanya belajar bahasa Inggris, jadi mereka juga di sini banyak sekali belajar seperti membuat flyer dan membuat room sendiri. Seperti itu Pak, jadi pihak sekolah juga sangat memfasilitasi. Mungkin kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan karena memang kami sedang belajar gitu aja ya Pak ya.